konco dolanan mencoba padang wulan padange koyok rino rembulane sing awe-awe ngelingake ojo podo turu sore yo prakonco dolanan mencoba. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menilai pembelajaran siswa. Nah, poin yang pertama yaitu pentingnya evaluasi. Nah, ternyata teman-teman tahu nggak sih evaluasi itu apa? Evaluasi itu sama dengan penilaian. Yang mana evaluasi atau penilaian itu merupakan sarana yang digunakan sekolah untuk mengukur kinerja siswa. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya itu bisa berupa ulangan harian, ujian, dan penilaian. Tetapi di beberapa sekolah ada juga loh yang menambahkan penilaian perilaku dan penilaian sikap. Apalagi di Indonesia sekarang ini menerapkan sistem kurikulum 2013, yang mana penilaian itu bukan hanya sekedar penilaian dari pemahaman materi yang berupa angka, tetapi juga penilaian sikap dan penilaian perilaku. Nah, dulu teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa sih ada ujian? Bikin pusing aja. Nah, di sini ada loh jawabannya teman-teman. Jadi, ujian itu dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan dan komunikasi guru terhadap pembelajaran siswa. Ujian dan nilai ujian itu memberitahukan guru, memberitahukan orang tua, serta memberitahukan peserta didik tersebut seperti apa sih kinerja mereka di sekolah dan seberapa jauh pemahaman mereka. Evaluasi bagi siswa memiliki 6 tujuan utama. Yang pertama, umpan balik bagi siswa. Di sini maksudnya siswa akan mengetahui kelemahan dan kelebihannya dalam belajar. Dan juga agar evaluasi bermanfaat, maka evaluasi harus dilakukan secara spesifik. Contohnya, dalam ujian, jika siswa memiliki jawaban yang salah, maka evaluasi harus dibarengi dengan memberitahukan jawaban yang benar. Nah, yang kedua itu umpan balik bagi guru. Jadi, dengan evaluasi, guru bisa mengetahui keefektifan pengajarannya, dan guru bisa mengidentifikasi di mana saja yang perlu diperbaiki. Karena dengan evaluasi, maka guru akan mengetahui di mana yang kurang dalam pengajarannya. Yang ketiga, ada informasi bagi orang tua. Nah, bagi orang tua, maka evaluasi itu bisa memberitahukan orang tua tentang hasil pekerjaan anak-anaknya, serta mengetahui alasan dan mungkin dapat membantu anaknya jika anaknya itu memiliki nilai yang turun dari sebelumnya. Nah, yang keempat, itu ada informasi untuk pemilahan. Jadi, di sini tuh bisa digunakan sebagai sertifikasi, ujian untuk penyaringan masuk universitas, ujian untuk penyaringan pekerjaan, dan ujian guru nasional untuk mendapatkan profesi guru. Nah, selanjutnya itu ada informasi untuk akuntabilitas. Jadi, evaluasi itu bisa digunakan untuk memberikan peringkat sekolah berdasarkan kinerja siswa. Dan juga dapat mengevaluasi kepala sekolah, guru, dan penilik sekolah. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi untuk insentif. Jadi, evaluasi ini bertujuan untuk memotivasi siswa guna mengerahkan upaya terbaiknya. Nah, poin yang kedua ada cara mengevaluasi pembelajaran siswa. Cara mengevaluasi pembelajaran siswa dibagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi formatif dan sumatif. Dan yang kedua, evaluasi acuan norma dan acuan kriteria. Yang pertama, evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi untuk menentukan apakah diperlukan pengajaran tambahan. Nah, evaluasi formatif ini bisa disebut juga dengan diagnostik. Nah, evaluasi formatif dapat dilakukan secara mendadak, langsung latihan, dan juga langsung dinilai. Yang kedua, evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini ujian tentang pengetahuan siswa pada akhir bab atau ulangan akhir. Jadi, ujian sumatif ini biasanya dilakukan saat akhir semester, yaitu ujian akhir semester atau UAS. Nah, yang kedua, evaluasi acuan norma dan acuan kriteria.
Jadi, evaluasi acuan norma itu evaluasi yang membandingkan dengan yang lain. Jadi membandingkan hasil dari satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, penekanan utama dalam acuan norma ini mengukur perbedaan pencapaian masing-masing orang. Dan hasilnya itu membandingkan kinerja seseorang dengan kinerja orang lain. Nah, sedangkan acuan kriteria ini fokus tanpa peduli bagaimana siswa lain. Jadi penekanan utamanya itu menguraikan tugas yang dapat dilakukan siswa. Dan hasilnya itu membandingkan kinerja siswa dengan bidang pencapaian yang telah ditentukan dengan jelas. Ya, lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu tentang cara menyusun ujian. Nah, di sini itu terdapat 5 cara ya teman-teman. Yang pertama itu kita bisa menggunakan tabel spesifikasi, di mana tabel spesifikasi ini berisi tentang daftar tujuan pengajaran dan juga tingkat pemahaman yang nantinya dapat membantu kita dalam proses penyusunan ujian. Untuk cara yang kedua yaitu menyusun soal ujian dengan jawaban pilihan. Di sini itu terdapat 3 tipe soal, yaitu soal pilihan ganda, soal benar salah, dan soal menjodohkan. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu menyusun soal ujian dengan memberikan gagasan. Jadi di sini itu mengharuskan siswa untuk memberikan jawaban mereka. Jadi bukan hanya sekedar memilih jawaban. Untuk cara yang keempat yaitu menyusun dan menilai ujian esai. Jadi esai itu terdapat 2 tipe, esai pendek dan juga esai panjang. Kelebihan dari soal esai ini adalah di mana siswa dapat menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kemudian sisi negatifnya yaitu memerlukan waktu yang relatif lama untuk pengevaluasian. Untuk cara yang kelima yaitu menyusun dan menilai soal pemecahan masalah. Jadi di sini itu mengharuskan seorang siswa untuk dapat mengorganisasikan, memilih dan menerapkan prosedur dengan beberapa langkah-langkah. Nah, penting bagi seorang guru untuk menghargai pekerjaan siswanya dari langkah-langkah tersebut. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Muhammad Syahrul Sabila dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan nilai. Jadi, dalam psikologi pendidikan, cara menentukan nilai itu ada 5. Yang pertama, ada menetapkan kriteria pemberian nilai. Yang kedua, ada memberikan nilai huruf. Yang ketiga, ada memberikan nilai kerja. Lalu, yang keempat ada sistem pemberian nilai alternatif lain. Dan yang terakhir ada pemberian nilai buku rapor. Selanjutnya, let's check it out. Dalam menetapkan kriteria pemberian nilai, nilai di sini hendaknya dapat membantu siswa untuk memahami lebih baik apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana cara mereka melakukan perbaikan itu sendiri. Kedua ada pemberian nilai huruf. Di sini ada contoh beberapa nilai huruf yang biasanya digunakan oleh guru di sebuah sekolah untuk memberikan nilai kepada siswanya. Next, selanjutnya ada memberikan nilai kinerja. Jadi, keterbasan dalam memberikan nilai itu ialah walaupun nilai tersebut dapat mengindikasikan bahwa siswa tersebut memperoleh kinerja lebih dari siswa lain, tetapi di sini nilai tersebut tidak memberikan informasi apapun terhadap guru maupun orang tuanya tentang apa yang dia peroleh dan apa yang telah dia lakukan dan apa yang dapat dia lakukan. Seperti itu. Selanjutnya ada pemberian nilai alternatif lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kontrak atau kontrak grading. Nah, di sini guru dan siswa menegosiasikan tugas apa dan nilai apa yang akan diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang terakhir di sini ada pemberian nilai buku rapor. Biasanya sekolah memberikan rapor kepada siswanya 4 atau 6 kali per tahun. Nah, nilai-nilai dalam buku rapor tersebut itu meliputi beberapa faktor seperti yang pertama ada nilai tugas, yang kedua ada nilai ulangan harian, lalu yang ketiga ada nilai pekerjaan rumah, lalu yang keempat ada nilai makalah atau proyek, dan
Yang kelima, ada partisipasi siswa di dalam kelas, baik bagaimana siswa tersebut memberikan jawaban saat tanya jawab atau siswa tersebut bertanya. Lalu yang keenam ada perilaku. Nah, perilaku atau akhlak siswa di kelas juga menjadi acuan nilai rapor tersebut. Lalu yang terakhir ada upaya. Nah, berikut sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesat ngapung luhur